warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang pertama kepada Syahrul Baik Bapak Sugeng beserta keluarga dan juga Bapak Hadi Suwigno, yang keluarga yang berbahagia, dan juga kepada seluruh yang hadir pada malam siang hari ini. Mari untuk tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, pada hari Ahad, ya tanggal yang ke 14 Hijriah, 14 Maulid, ya 1447 Hijriah, kita masih diberi kesehatan senantiasa. Yang namanya hidup itu perputaran lah ya, kadang merasa bahagia, kadang merasa susah, kadang sedih, kadang senang, kadang menangis, kadang ketawa, kadang sehat, kadang sakit. Nah, ini adalah perjalanan hidup ya. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan diri, mempersiapkan rohaniyah kita ketika mungkin kita akan dihadapkan kepada berbagai lika-liku hidup ini. Kita harus siap rohani kita maupun jasmani kita. Siap dengan apa? Ya siap dengan kesabaran. Karena yang namanya hidup adalah ujian. Senang ya ujian, susah ya ujian. Lalu adanya sabar. Yang terasa susah ya, biasa ketika merasa susah itu merasa terasa, sangat terasa. Padahal senang ujian. Bagi saudara-saudara yang siang ini tidak bisa hadir, ya mungkin karena ada halangan atau ada masalah acara yang lain, ya dibarengi sehat. mudah-mudahan saja dibarengi kelancaran urusannya dan diberi kesehatan. Jamaah atau Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita juga merasa nikmat bagaimana kita berkumpul, bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempatnya Bapak Sugeng. Ya, saya sudah berapa hari tidak kesini, wis pangling omahe wis mandan. Alhamdulillah, orang mandan-mane apik iki rajin. Dongane panjenengan. Alhamdulillah, dengan sedulur pada sehat, ya paringi rezeki pada lancar ya. Kemudian mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa, tadi sampaikan Mas Sugeng, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya kita sebagai umat Islam, ya pada bulan ini kan bulan Maulid ya. Mulud cara Jawane, angat cara Hijriah, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu kalau menurut sejarah Islam itu adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan juga wafatnya
tanggal 12 Rabiul Awal atau Maulid atau Maulud, dan juga ketika hijrahnya pun ya bertepatan pada bulan Maulid. Jadi kita sebagai umatnya ya, dan Rasul itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentunya harus bisa beriktiba, mengikut ya, iktiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Tadi dikatakan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari yaumil kiamat atau hari akhir. Tentunya ya kita akan bisa meraih syafaatnya ya, bukan hanya sekedar kita mendoa mudah-mudahan mendapat manfaat, tapi juga harus mengikuti uswah hasanahnya beliau, mengikuti perintahnya Nabi dan juga perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapat manfaatnya kelak pada hari yaumil kiamah kelak. Jadi bukan saja kita mudah-mudahan bisa semangat, tapi tidak mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Nabi ya walau kelak. Tapi tentunya kita harus mau mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti peri kehidupan Nabi Muhammad SAW. Diberi contoh oleh Rasulullah karena memang beliau Nabi adalah sebagai utusan. Allah berfirman bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teman sungguh pada diri Nabi itu ada suri teladan, uswah hasanah yang baik yang bisa kita ikuti, kita teladani jejak-jejak hidupnya, jejak-jejak perjuangan beliau. Kita harus mengikuti, bukan hanya sekedar diperingati ya upacara muludan saja, rame-rame makan-makan dan memperbanyak sholawat, bukan itu saja, tapi kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagaimana cara ia berdakwah, bagaimana cara ia hidup ya bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang-orang non-Islam dan yang lainnya. Itu adalah sebagai uswah kita, contoh dari kehidupan beliau. Karena apa? Karena Nabi sudah diberi rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang hidup itu memang ya berakhlak mulia, akhlak yang luhur. Karena apa? Karena rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga suksesnya Islam, berkembangnya Islam dari zaman Nabi sampai sekarang, Islam itu tetap bertengger di muka bumi ini. Islam tidak akan lenyap dari muka bumi ini, tapi umat Islam bisa saja umat Islam itu ya, hilang, tapi Islamnya tetap utuh dan wujud sebagai agama Islam. Nah, diutusnya Nabi Muhammad SAW ini adalah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat ya, bagi semesta alam. Maka bagaimana Islam bisa berkembang itu adalah karena Allah mengutus Rasulnya untuk memenangkan agama Islam, walaupun orang-orang yang tidak suka kepada Islam itu membencinya, walaupun umat-umat yang lainnya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim itu tidak suka kepada agama Islam, tapi Islam tetap jaya. Islam tetap ada di muka bumi ini selama kita mengikuti Islam, mengikuti Nabi. Kita berkewajiban untuk meneruskan misi beliau Nabi, yaitu berdakwah,
Yang namanya dakwah itu bukan seorang dai, seorang mubalik, seorang penceramah, itu bukan. Kita semua termasuk adalah seorang pendakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Allah berfirman bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu semua adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya mau mengajak kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang bisa menjadi contoh kepada orang lain dan untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Ini adalah misi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Maka ada beberapa faktor kenapa Islam bisa berkembang, Islam berjaya. Ya, ini adalah hasil dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhon holidol qalbi lan fadu min khaulik. Ya, ini Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran ya 159, yang artinya maka berkat rahmat Allah wahai Muhammad, hendaknya engkau bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Tapi seandainya kamu berhati keras atau kasar kepada orang lain, maka tentu mereka akan meninggalkan kamu. Maka wakfunganhum, maka ampunilah mereka ya, dan mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka, dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam. Jadi dari dulu ya, ketika sudah menjadi Rasul utusan Allah, itu cara dakwahnya itu dengan cara lemah lembut, sopan santun, dengan bijaksana, bukan dengan cara yang keras-kerasan, bukan dengan cara balas membalas yang sakit menyakiti, itu tidak. Walaupun ia menyebarkan agama Islam selalu diejek, selalu difitnah, selalu disakiti oleh orang-orang non-Islam yang tidak suka Islam berkembang, Nabi Muhammad itu tetap berjiwa luhur, sopan santun, lemah lembutnya yang dikedepankan, sehingga berhasillah ya mengajak umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam. Sebagai contoh, ketika Nabi berdakwah ya di negara Taif ya, ketika itu baru saja ketinggalan istrinya Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib, itu lagi menderita, tapi disuruh hijrah ke Taif ya. Kenapa di sana tidak diterima Islamnya, padahal masih keluarganya di Taif itu masih banyak keluarganya, tapi tidak diterima Islamnya. Sampai-sampai ya malah singkat itu disakiti sampai keluar darah, sampai babak belur, tapi ia tidak marah, tidak menjadi lesu semangat dakwahnya, tapi tetap saja berdakwah menyebarkan agama Islam. Sampai-sampai Allah merintahkan kepada malaikat, perintahkan kepada Nabi bahwa seandainya malaikat itu akan menghancurkan bukit-bukit di negara Taif itu, bisa saja penduduk Taif itu semuanya akan hancur. Karena apa? Karena seandainya malaikat itu benar-benar menurunkan azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijawab oleh Nabi, tidak, jangan mbok jere sapa nanti.
ketika mendengar dakwah ia masuk Islam. Sekarang walaupun belum, nanti ia masuk agama Islam. Ini pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya besar, jiwanya agung. Karena apa? Ya memang karena ia adalah ya sebagai panutan kita semua yang wajib kita ikuti, kita contoh, dan kita ya menyambung dakwah beliau. Sehingga ketika disakiti ya tidak menjadi marah, tidak menjadi putus semangat, tapi tetap berdakwah menyebarkan agama Islam. Kalau disakiti, didoakan orang menyakiti, ya Allah ampunilah, ya karena ia tidak tahunya dan belum tahu apa itu Islam, sehingga malah didoakan oleh Nabi dan pada Allah mudah-mudahan diberi hidayah, petunjuk oleh Allah SWT. Itu banyak ya masalah-masalah itu yang menjadi ya kenapa orang yang tadinya belum mau masuk agama Islam menjadi mau masuk agama Islam adalah apa? Contoh pribadinya Nabi Muhammad, juga istrinya, juga keluarganya itu memang dilahirkan untuk membawa misi itu. Kemudian ada apa-apa kesulitan hidup, ia senantiasa bermusyawarah. Kemudian setelah menghadapi lika-liku hidup, ya ia tetap iman dan takwa. Kemudian senantiasa berpasrah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi lika-liku itu. Inilah yang menjadi kita ambil manfaatnya adanya maulid, ya, milad atau Rabiul Awal ini adalah itu yang bisa kita ambil, bukan hanya sekedar kita ya merayakan dengan hura-hura, makan-makan atau pengajian sampai larut malam sehingga lupa sholat subuhnya. Silakan memperingati tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, pengajian kadang nanti jam 1 malam, akhirnya subuhnya ke kesiangan. Bisa mengimbang, ini wajib, ini sunnah. Subuhnya wajib, pengajiannya sunnah, malah yang ditinggalkan yang wajib. Nah, ini jadi agak-agak keliru. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dengan adanya momen Maulid ini, ya kita benar-benar bisa menjadi cerminan kita sebagai umat Islam, mencontoh kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada anak cucu kita ya untuk bisa menjalankan syariat Islam yang berdasarkan kepada perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.